Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga senantiasa sehat selalu. Oke, pada video kali ini kita di pertemuan yang kedua berarti ya, kita masih membahas tema yang sama, yaitu tentang persamaan trigonometri. Masih yang sederhana dengan bentuk yang sama seperti kemarin, yaitu sin X sama dengan sin A, cos X sama dengan cos A, dan tangen X sama dengan tangen A. Lantas apa yang berbeda, Pak? Yang berbeda adalah level kerumitannya. Kalau yang kemarin masih yang sangat standar, sangat dasar, maka di sini saya coba naikkan agar kemampuan kita pun berkembang seperti itu dan pemahaman kita lebih kuat. Pembelajaran matematika itu selain belajar tentang perhitungan, juga bagaimana membangun kerangka berpikir logis seperti itu. Jadi semakin kuat kemampuan berpikir logis kita, maka insya Allah kemampuan kita dalam bernalar dan lain sebagainya akan semakin kuat pula. Oke, kita lanjut. Kompetensi inti pengetahuan masih sama ya. Kompetensi inti pengetahuan dan kompetensi inti dengan pertemuan sebelumnya. Nah, sebelumnya yaitu pertemuan pertama kita telah membahas jika persamaannya berbentuk sin A sama dengan sin X sama dengan sin A, mohon maaf, atau sin alfa sama dengan sin A, berikut dengan rumus solusinya. Untuk cos dan tangen juga mengikuti. Pada kali ini X-nya atau saya simbolkan dengan simbol. Kali ini kita akan membahas apabila bentuknya alfa atau X itu berbentuk X plus M, dan satunya lagi ketika alfa berbentuk NX plus M ya. Jadi tingkat kerumitannya saya tingkatkan, berikut ini pembahasannya. Pada prinsipnya ya, metode penyelesaiannya masih sama ya. Itu yang jadi catatan. Penentuan solusi masih menggunakan rumus yang sama. Jadi kita belum nambah rumus, kita masih menggunakan rumus yang kemarin, sehingga kita masih pada level yang sama, hanya tingkat kerumitan soalnya kita tingkatkan sedikit. Nah, untuk memperjelas langkah-langkah penyelesaiannya, mari kita uraikan langkah demi langkahnya. Ke bentuk contoh soal, yang pertama tentang sin, yang kedua cos, dan yang ketiga adalah tangen. Bagaimanakah cara perhitungannya? Mari kita. Ya. Karena ini bentuknya sin X sama dengan sin A, sudah kita bahas dulu pada pertemuan sebelumnya, maka solusinya X1 sama dengan A plus K kali 360 derajat, dan X2 nya adalah 180 derajat dikurangi A ditambah K kali 360 derajat. Oke. Rumus kedua ini berkaitan erat dengan kesamaan trigonometri pada kuadran yang sama dengan kuadran pertama. Kalau kuadran pertama semuanya positif, kuadran kedua yang positif sinus, kuadran ketiga yang positif adalah ya, kita lanjut ke perhitungannya. Untuk K sama dengan 0 ya, selalu kita mulai dengan putaran yang pertama ya. Di perhitungannya seperti ini, langsung 360 nya dikalikan dengan 0 maka otomatis ya masuk perhitungan. Ini tinggal 60, 20 di sebelah kiri pindah ke sebelah kanan, tadinya positif berubah jadi negatif dan menghasilkan 40. Untuk yang kedua sama dan kita mendapatkan hasil 100. Berikutnya untuk X sama dengan 1, untuk X yang ketiga kita dapat 390. Nah, apakah kita akan lanjut ke X4, X5 dan seterusnya? Maka disinilah letak kuncinya. Kalau kita telah mendapati nilai X-nya ini sudah melewati batas interval, maka kita cukupkan, kita tidak melanjutkan perhitungan. Tetapi apabila kita mendapatkan nilai X-nya masih dalam rentang interval yang dikehendaki soal, maka kita lanjutkan sampai kita mendapatkan satu nilai yang melampaui atau di luar interval yang dikehendaki. Nah, kita selesai karena X3 nya sudah melampaui ya.
kita dapat nilai X1-nya 40, X2-nya 100, dan X3-nya 390 derajat. Nah, berikutnya kita analisis dulu ya. Seperti tadi saya jelaskan, intervalnya sudah melewati atau belum. Nah, ternyata di soal itu menghendaki intervalnya cuma 0 sampai 270. Karena nilai X3-nya 390 ini melewati batas intervalnya ya. Melewati batas interval, maka X3 bukan penyelesaian. Jadi tidak setiap hasil perhitungan itu merupakan penyelesaian. Saya masih menjumpai ketika ngoreksi tugas kalian kemarin, sebagiannya ada yang melewati fase ini. Jadi dapat ketemu X1, X2, X3, X4 berapa langsung masuk dianggap sebagai penyelesaian. Padahal belum tentulah. Di sini pentingnya kita melakukan analisis hasil perhitungan dengan menyandikannya dengan batas interval untuk menentukan apakah hasil perhitungan itu bagian dari solusi atau bukan, bagian dari penyelesaian atau bukan. Maka dapat kita simpulkan solusi penyelesaiannya hanya dua, yaitu X1 dan X2 dengan nilai 40 dan 100. Oke, berikutnya kita lanjut ke soal nomor 2. Bentuknya cos 2X sama dengan cos 60. Kalau cos maka bentuk umum penyelesaiannya adalah X1-nya begini dan X2-nya itu ya. Ini berkaitan dengan kuadran. X cosinus itu bernilai sama positifnya dengan kuadran 1, yaitu terletak pada kuadran 4. Maka rumusnya adalah seperti ini X2-nya. Kita lanjutkan ke perhitungan. Biasa kita mulai dari 0. Dan X1 kita mendapatkan hasil 30 derajat dengan perhitungan seperti yang bisa dilihat di layar. Yang kedua, X2-nya kita dapat nilai minus 30 dengan perhitungan yang sama. Yaitu lanjutkan ke X3-nya dengan K sama dengan 1. Terus setelah melampaui satu putaran kita peroleh nilai X3 sebesar 210. Apakah kita akan lanjut? Ya, 210 sudah melewati batas atau belum? Nah, kalau belum maka kita lanjut ya. X4-nya dengan perhitungan yang sama kita dapat nilai 150. Apakah sudah ada nilai yang melampaui batas? Kalau belum maka kita lanjut lagi. Oke, kita coba X2-nya dan kita dapat X5 sebesar 390 derajat. Dari sini kita memperoleh nilai X1-nya 30, X2-nya minus 30, X3-nya 210, X4-nya 150, dan terakhir X5 sebesar 390. Ingat ya, berikutnya kita lakukan analisa. Analisanya ya. Nah, karena soal menghendaki batasnya cuma 40 sampai 300 ya. Dan kita dapat nilai X1, X2, dan X5 itu tidak memenuhi interval, sehingga X1, X2, dan X5 bukan solusi. Nah, ini munculnya terakhir ya. Ini tadi hasil perhitungannya, sehingga yang merupakan solusi hanya X4 dan X3. Nah, ini sekali lagi menegaskan, saya mengingatkan kembali, tidak setiap hasil perhitungan adalah solusi. Harus di screening dulu, harus dianalisis dulu dengan melihat batas interval yang dikehendaki soal ya. Jadi ke depan dalam pengerjaan silahkan bisa lebih hati-hati lagi, lebih teliti lagi agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Soal nomor 3 bentuknya tangen. Tangen 5x kurangi 25 sama dengan tangen 60 ya. Tangen bentuk umum penyelesaiannya adalah X1 X2, rumusnya sama yaitu A plus K kali 180 derajat. Maka langsung untuk putaran pertama kita dapat nilai ini. X1-nya kita dapat nilai 17 dengan perhitungan yang kalian bisa lihat di layar. Untuk X2-nya maka kita mendapatkan nilai 50. Untuk X3-nya dari perhitungan kita mendapatkan nilai 89. Untuk X4-nya kita dapat nilai 113. Nah, pertanyaannya, sudah melampaui batas interval belum? Kalau sekiranya sudah, maka kita cukupkan, tapi kalau belum kita lanjutkan.
Pada soal nomor 3, batas intervalnya adalah 50 sampai 100. Nah, kita sudah mendapatkan nilai 113. Oh, berarti sudah melampaui interval. Maka kita cukupkan perhitungan dan kita collect. Kita tuliskan semua hasil perhitungannya. X1-nya 17, X2 53, X3-nya 89, dan X4-nya 113. Nah, karena batasnya yang dikehendaki 50 sampai 100, kita dapat lihat bahwa X1-nya ternyata kurang dari batas dan X4-nya lebih dari batas, sehingga tidak memenuhi interval ya. Otomatis X1 dan X4 bukan penyelesaian. Penyelesaiannya adalah X2 dan X3 dengan nilai 53 dan 89. Oke, itu untuk pembahasan soalnya. Bisa disimak, bisa diputar lagi jika belum paham. Bisa dikonsultasikan ketika menemukan hal-hal yang mungkin tidak ada di video ini tapi menjadi ganjalan dalam proses pengerjaan, sehingga kita bisa diskusikan dan semoga pemahaman bisa menjadi lebih baik. Berikutnya ya, saya berikan dikerjakan dan nanti saya berikan link untuk uploadnya seperti itu. Silahkan bisa dikerjakan, boleh berdiskusi dengan teman ataupun dengan minta diajari atau mencari video-video tutorial atau video pembelajaran lain yang banyak sekali ada di YouTube seperti itu. Nah, intinya ini dikerjakan sebagai bahan latihan dan nanti link uploadnya saya berikan di kanal tugas seperti itu. Sekian dari saya di video ini. Pada bagian akhir ya, tahu artinya? You are what you learn, what you think, and what you feel. Kamu adalah apa yang kamu pelajari, apa yang kamu pikirkan, dan apa yang kamu rasakan. Maka untuk menjadi pribadi yang positif, maka jelas pelajarilah hal-hal yang positif, berpikirlah dengan positif, dan berprasangka baik kepada orang lain. Itu yang akan menjadikan kita menjadi pribadi yang positif, dan insya Allah imun kita akan terjaga, iman kita terjaga, dan kehidupan kita pun akan terasa baik. Demikian dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.